Hola amigos parantoskum, Mahadamangos balik lagi di Gayakin Movie, di mana video kali ini adalah part kedua dari serial Muhyo and Roji. Kemarin ada yang tanya mau bikin berapa part serial ini, dan Mimin cuma akan bikin 3 part untuk seluruh alur cerita season pertamanya amigos. Oke, tanpa banyak tocap lagi yuk kita langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali dengan Yoichi yang menceritakan masa lalunya juga Muhyo dan Enchu saat mereka kecil, di mana Enchu ini dulunya adalah anak baik dan juga pandai. Bahkan saat Yoichi dan Muhyo mengajaknya bermain, Enchu nggak pernah ikut karena ia selalu menghabiskan waktunya untuk belajar agar dirinya bisa cepat menjadi seorang eksekutor untuk memperbaiki kondisi keuangan keluarganya yang miskin. Suatu hari di asrama mereka tiba-tiba muncul roh jahat yang saat itu akan menyerang Yoichi. Beruntung Muhyo bisa membuat mantra dan membuat roh itu gak bisa bergerak. Melihat hal itu, Enchu merasa heran kenapa Muhyo yang gak pernah belajar bisa membuat jimat yang hebat, sementara ia yang terus belajar gak bisa melakukannya. Di hari berikutnya, Enchu dan Muhyo menerima kabar jika mereka akan sama-sama diuji untuk jadi seorang eksekutor. Walau katanya hanya salah satu dari mereka lah yang bisa lulus, dan karena itu Enchu pun semakin giat belajar. Tapi 3 hari kemudian, Enchu menerima kabar jika ibunya sedang dalam kondisi kritis, membuatnya semakin ingin lulus jadi eksekutor. Namun kemudian malah Muhyo lah yang lulus, walau si Muhyo sebenarnya ingin memberikan gelar itu pada Enchu. Dan dari sanalah Enchu pun mulai membenci Muhyo dan juga semua orang di asosiasi hukum sihir. Kembali pada masa sekarang di mana Enchu lalu muncul di kota dan menciptakan banyak roh jahat. Ia pun lalu muncul di hadapan Muhyo dan juga Nana. Enchu lalu menciptakan beberapa roh pendendam untuk menyerang Muhyo dan kemudian pergi begitu aja. Roh-roh pendendam buatan Enchu pun mulai menyerang dan bisa membunuh siapapun yang mendengarkan teriakannya. Sementara Yoichi yang adalah seorang hakim atau ahli jimat berhasil memusnahkan beberapa roh dan menyuruh Roji untuk membantu Muhyo. Karena Yoichi berkata kalau Muhyo sangat yakin jika Roji suatu saat akan menjadi seorang hakim juga. Kembali lagi ke Muhyo dan Nana yang bisa terhindar dari teriakan roh pendendam berkat pelindung buatan si Muhyo. Tapi kemudian mereka terjatuh membuat buku hukum sihirnya terlepas. Dan seketika pelindungnya pun hilang. Dan saat keduanya akan diserang, saat itulah Roji datang menyelamatkan Muhyo juga Nana. Dan akhirnya berkat Roji, Muhyo bisa mengambil kembali buku hukum sihirnya dan lalu mengeluarkan teknik kereta neraka yang membawa semua roh pendendam pergi dari kota itu. Roji lalu menggendong Muhyo yang kelelahan karena udah mengeluarkan energi yang sangat besar dan lalu menemui Yoichi untuk pamit pulang karena emang ujiannya jadi tertunda akibat ulah Enchu. Dan gak diduga, Yoichi lalu memberi Roji lisensi sekretaris kelas 1 sementara berkat jasanya, yang udah membantu Muhyo menyingkirkan roh-roh pendendam. Beberapa hari kemudian, Muhyo dan Roji mendapat seorang klien yang mengharuskan mereka pergi keluar kota dan entah kenapa si Nana juga ikut bersama mereka. Dan setibanya di sana, ketiganya nampak terkejut karena tempat tinggal klien mereka yang bernama Yontani adalah sebuah penginapan tua. Ketiganya pun lalu menemui Yontani yang bekerja sebagai seorang penulis novel terkenal berjudul Kupu-Kupu Malam. Yang Nana bilang penulisan Yontani mengenai era Meiji sangatlah realistis membuat bukunya laris. Namun Yontani lalu berkata sesuatu hal yang aneh di mana ia bilang buku itu bukanlah karyanya melainkan karya dari dirinya yang lain. Dan ia pun mulai bercerita jika dirinya udah tinggal di penginapan itu selama 6 bulan dan anehnya saat malam tiba Yontani menulis naskah yang bahkan ia sendiri nggak ingat kalau ia yang udah menulis naskah itu. Dan karena itu ia meminta bantuan Muhyo karena si Yontani mengira jika dirinya udah dirasuki hantu walau si Muhyo bilang ia sama sekali nggak melihat tanda kerasukan pada Yontani. Malam pun tiba, Muhyo dan yang lainnya berjaga di lorong tepat di depan kamar Yontani. Tapi nggak lama Muhyo yang mengantuk memilih tidur di sebelah kamar Yontani sementara Roji mengembalikan nampan bekas makan malam mereka hingga meninggalkan Nana sendirian di sana. Tapi anehnya saat Roji berada di lantai bawah untuk mengembalikan nampan, si Yontani yang tadi mereka lihat sedang menulis di dalam kamar tiba-tiba berada di sana juga. Yang ternyata Yontani yang sedang dijaga Nana nggak lain adalah hantu.
Menyadari hal itu, Roji auto kembali ke lantai atas dan melihat Nana yang sedang duduk tenang sementara Yontani palsu sudah menghilang. Namun Roji tahu jika itu adalah Nana palsu dan kemudian menyerangnya. Dan benar aja dugaan Roji karena Nana palsu kemudian kembali dalam wujud roh seorang pria. Sementara Nana yang asli sedang ketakutan dan berusaha membangunkan Muhyo. Roji, Nana, dan Yontani pun akhirnya menanyai roh pria yang bernama Hirata Zanetsu itu, di mana Hirata bilang ia adalah seorang penulis yang berasal dari era Meiji. Saat masih hidup, Hirata ini menderita sakit parah hingga ia mendengar kabar jika ada pemandian air panas yang bisa memperpanjang hidup seseorang. Dan karena itu ia pergi ke sana, yang ternyata adalah penginapan tempat Yontani tinggal sekarang. Hirata akhirnya memilih untuk tinggal di sana, namun ia kemudian frustasi karena gagal membuat tulisan yang bagus dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, ia kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Yuri yang bekerja di penginapan itu hingga keduanya pun saling jatuh cinta. Namun sialnya cinta mereka nggak bertahan lama karena Yuri harus meninggal mendahului Hirata. Hingga akhirnya Hirata menulis kisah cinta mereka dalam sebuah buku berjudul Kupu-Kupu Malam. Namun sebelum menyelesaikan bukunya, Hirata pun harus meninggal karena penyakitnya. Maka dari itu Hirata jadi arwah penasaran yang menetap di penginapan dan terus mencari penulis yang cocok untuk meneruskan karyanya, dan akhirnya ia bertemu dengan Yontani. Hirata lalu memohon pada Yontani agar ia mengizinkan Hirata menyelesaikan buku terakhirnya. Dan Yontani menerima permintaan itu dengan senang hati, namun Muhyo berkata lain, di mana ia bilang Hirata ini udah melakukan kejahatan, meniru wajah orang lain dan membuat orang lain terbunuh hingga ia harus dikirim ke neraka. Muhyo lalu mengeluarkan seekor burung hitam berkepala dua dari buku hukum sihirnya untuk membawa Hirata. Namun si arwah penasaran kemudian mengamuk dan berubah wujud hingga ia pun menculik Nana karena nggak mau dikirim ke neraka sebelum menyelesaikan bukunya. Yontani lalu mencari Hirata dan menemukan ia berada di dalam kamar yang ternyata Yontani membawa Nana untuk menulis bab pembuka dari buku Kupu-Kupu Malamnya. Karena dengan wujud yang sekarang, Hirata udah nggak bisa menulis lagi. Hirata lalu mengakui kesalahannya di mana ternyata wajah-wajah yang ada pada tubuhnya adalah wajah yang sebelumnya ia tiru hingga membuat orang itu meninggal. Dan ia berkata ia cuma akan menuliskan bab pembuka dari buku terakhirnya. Setelah itu Yontani diminta menyelesaikan sisanya. Dan dengan begitu, Hirata dengan senang hati menerima walau ia dimasukkan ke dalam neraka. Yontani lalu berkata kalau ia nggak bisa karena ia ini sama sekali nggak pernah merasakan yang namanya cinta. Apalagi sebenarnya Yontani merasa bersalah karena udah mengakui kupu-kupu malam yang sukses di pasaran sebagai karyanya. Dan karena itu Yontani bilang ia nggak layak menulis lanjutannya. Namun Hirata berkata cuma Yontani lah yang bisa menulis buku terakhirnya karena sejak bertemu dengan penulis tua itu, Hirata merasa jika Yontani yang selalu merasa kesepian sangat mirip dengannya. Bahkan ia berkata ia sangat bahagia bisa bertemu dengan Yontani. Gak lama, Muhyo lalu datang dan mencoba membawa Hirata. Nana mencoba menghalangi, namun Hirata bilang jika itulah yang terbaik untuk dirinya. Hingga akhirnya si burung hitam membawa roh Hirata pergi dari sana. Dan setelah kepergian Hirata, Yontani akhirnya berusaha menyelesaikan buku terakhirnya. Keesokan harinya di kantor Muhyo, mereka kedatangan seorang tamu bernama Biko yang keluar dari portal sihir. Di mana Biko ini adalah seorang master alat sihir kenalan Muhyo. Biko lalu mengatakan alasannya menemui Muhyo yang adalah untuk mengajak si Muhyo ke penjara sihir tempat roh-roh kuat dikurung. Karena roh yang ia segel di sel nomor 18 bisa merusak segel buatan Biko dan ia meminta Muhyo untuk memeriksanya. Dan akhirnya ketiganya pun segera pergi ke pulau tempat penjara sihir berada. Dan sesampainya di sana mereka pun langsung ditemui oleh guru Biko yang bernama Kurotori Ryo. Yang ternyata adalah pembuat buku hukum sihir yang dipakai oleh Muhyo. Dan di sini kita akhirnya tahu kalau si Biko ternyata adalah seorang gadis. Mereka pun lalu menemui 3 sipir penjara yang langsung menceritakan kejadian 3 hari lalu di penjara itu. Di mana saat itu sebelum mengundang Muhyo, mereka udah lebih dulu mengundang seorang hakim bernama Imai dan asistennya yang bernama Fujiwara untuk memeriksa sel nomor 18. Dan bener aja, sesampainya di sana sel itu udah terbuka membuat Imai dan Fujiwara ketakutan karena mereka tahu makhluk apa yang udah keluar dari sana. Tapi Fujiwara tertangkap oleh makhluk itu sementara Imai lalu meminta si kepala sipir untuk mengevakuasi semua orang yang ada di penjara itu. Para sipir berhasil keluar sementara Imai mengorbankan dirinya tetap di dalam untuk memasang jimat penyegel agar makhluk itu nggak bisa kabur dari penjara tersebut.
Muhyo lalu menemukan kalau jimat yang dipasang oleh Imai ternyata udah berhasil dihancurkan. Dan akhirnya Muhyo bersama yang lainnya menuju ruang bawah tanah tempat si makhluk berada dan lalu meminta para sipir menutup tempat itu. Roji lalu bertanya sebenarnya hantu apa yang terkurung di sel nomor 18 dan Rio menjawab itu adalah hantu bernama Sophie yang terkenal dengan julukan si perobek wajah. Yang ternyata si Sophie saat itu udah membebaskan hantu-hantu lain cuma untuk mengambil wajah mereka. Salah satu hantu lalu mengamuk karena wajahnya udah dirobek oleh Sophie dan karena itu Biko memberi Roji kertas jimat yang katanya lebih kuat dari jimat biasa. Si hantu pun lalu menyerang beruntung Roji bisa membuat penghalang tepat waktu. Namun katanya penghalang itu lemah dan gak bisa bertahan lama. Karena itu, Roji mencoba membuat jimat penahan, namun kertas jimatnya lalu hancur yang Rio bilang itu karena Roji terlalu lemah dan gak cocok menggunakan kertas jimat yang kuat. Oleh karena itu, Rio memberikan kertas lain yang membuat Roji berhasil membuat jimat penahan yang membuat si hantu gak bisa bergerak. Tapi kemudian muncul hantu lain yang udah dibebaskan oleh Sophie juga. Biko lalu gak sadarkan diri karena terkena cakar beracun dari hantu yang bernama Rain Dog itu. Namun saat Rain Dog akan menyerang, Muhyo berhasil membuat penghalang walau katanya itu gak akan bertahan lama karena Muhyo harus menghemat tenaganya untuk menghadapi Sophie. Rio lalu mencoba menyembuhkan muridnya menggunakan ramuan sihir dan kemudian memberikan Roji beberapa kertas mantra lagi dari yang lemah hingga yang terkuat. Namun nyatanya Roji sama sekali nggak bisa melukai si Raindog hingga akhirnya Muhyo terpaksa menggunakan buku hukum sihirnya. Setelah diobati, Biko pun akhirnya kembali tersadar. Mereka pun lalu melanjutkan pencarian dan sebentar lagi sampai di penjara terbawah. Di sana mereka melihat sesosok mayat yang Roji bilang itu adalah tubuh dari Fujiwara. Tapi saat mereka semua akan pergi, mayat itu tiba-tiba bangkit. Namun si Muhyo langsung menghukum mayat itu menggunakan teknik tombak iblis. Mereka pun akhirnya tiba di depan sel Sophie dan begitu masuk, sel Sophie nampak seperti kamar anak-anak yang katanya emang sengaja dirancang seperti itu untuk membuat Sophie tenang. Mereka terus mencari Sophie namun hantu itu nggak ada di kamarnya. Dan mereka menebak jika Sophie saat ini menyamar menjadi orang lain setelah membunuh dan merobek wajah orang itu. Rio lalu berkata mungkin Sophie menyamar jadi salah satu dari ketiga sipir atau hakim Imai yang sampai saat ini tubuhnya belum ditemukan. Bahkan bisa aja salah satu dari mereka berempat adalah Sophie. Mereka pun akhirnya kembali ke atas dan menemui ketiga sipir. Namun sebelumnya Muhyo melarang mengatakan pada para sipir apa yang udah terjadi hingga mereka pun berbohong kalau mereka udah berhasil menyegel Sophie dengan maksud menyelidiki ketiga sipir itu dulu. Muhyo yang kelelahan berkata jika mereka harus waspada karena Sophie bisa menyembunyikan energi rohnya dan ia pun lalu tertidur. Setelahnya Roji pergi berbincang dengan Rio sementara Biko menjaga Muhyo. Dan gak lama terdengar suara teriakan seseorang yang ternyata adalah salah satu sipir yang bernama Furuya, di mana gadis itu menemukan tubuh Imai tergeletak di kamar mandi. Furuya lalu mengatakan jika Imai adalah Sophie karena ia tahu Sophie belum tersegel sebab si Furuya sempat menguping pembicaraan Muhyo dan teman-temannya. Sontak aja hal itu membuat keributan hingga si sipir pria ketakutan dan mengajak Furuya pergi dari sana. Karena terlalu bahaya jika mereka berpencar, Rio lalu mengikuti kedua sipir itu. Sementara si Biko yang curiga kenapa gurunya dan Roji belum juga kembali lalu mencari keberadaan mereka. Hingga di suatu ruangan, Biko melihat sesosok tubuh tergeletak di sana yang ternyata itu adalah tubuh Furuya yang asli lalu part 2 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit ya. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bui bu.